Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Bila Saatnya Tiba Tidak Bisa Ditunda dan Tidak Bisa Ditangguhkan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita mendengar pesawat jatuh. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Semoga yang wafat, kaum muslimin yang wafat, diampuni seluruh dosanya, dijadikan wafatnya husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, alam barzahnya, dan dikumpulkan dengan keluarganya di sorga kelak. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh Allah diberikan limpahan kesabaran, pahala, hikmah, dan dijadikan ketaatan digantikan dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita umat manusia, umat Islam khususnya, semoga kejadian ini bisa membawa hikmah yang menggugah dan mengubah kita jadi semakin baik. Pesawat jatuh itu musibah, tapi ada musibah yang lebih besar ketika kita tahu pesawat jatuh, yaitu kita tidak ingat kepada Allah yang menakdirkan musibah ini terjadi. Tsunami itu musibah, gempa itu musibah, tapi musibah yang besar adalah kalau kita yang mendengar, mengetahuinya, tidak ingat kepada Allah. Karena boleh jadi yang ditimpa musibah di sana ingat kepada Allah. Boleh jadi ketika pesawat menukik, semuanya sedang mengingat Allah. Dan kita hanya membahas tentang jatuhnya pesawat, jumlah korban. Kita hanya sibuk membahas kasihan kepada orang, tapi tidak membahas tentang Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha menghidupkan, maha mematikan. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu Al-Hasyr, asma Allah. Sedangkan di dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa kecuali Allah yang menciptakan dan Allah yang menghidupkan. Allah juga yang mengurus semuanya, dan Allah juga mematikan pada waktunya. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu ada 3 rahasianya. 1, Allah tetapkan waktu 120 hari di rahim ibu dulu sudah ditetapkan, di antaranya ajal kita. Jadi kita setiap hari semakin dekat dengan saat kematian kita. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Kematian itu pasti. Dan tidak ada yang membuat kita mati kecuali cuma satu, waktunya tiba. Orang tidak bisa mati kecuali karena dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah pada waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada orang meninggal, tidak ada yang meninggal karena penyakit, tidak ada yang meninggal karena tertabrak, tidak ada yang meninggal karena
musibah apapun, meninggal itu cuma satu, karena sudah waktunya tiba. Surat Ali Imran ayat yang itu? Ya. Surat Ali Imran ayat, tolong 145. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 145. Jadi tidak ada yang bisa mati kecuali dengan izin Allah pada waktu yang ditentukan. Jelas ini hadirin sekalian? Terus walikuli ya, satu lagi. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Walikulli ummatin ajalun. Setiap umat ada ajalnya. Jika datang saat ajal yang ditetapkan Allah, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan walau sekejap, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Jadi kita mati itu pas waktunya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, Allah kehendaki. Jalannya macam-macam, tapi cuma satu yang menyebabkan kita mati adalah izin Allah. Bagaimana kalau dibunuh? Kita terbunuh. Kalau kita niatnya benar, caranya benar, kita bertemu dengan kematian bisa syahid. Yang membunuh, dia jadi jalan, kita terbunuh, tapi dia dosa karena dia membunuh. Ada lagi ayatnya deh? Surat Ali Imran ayat 154. Ali Imran ayat 154. Oh, ini tentang tempat ya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Satu, tadi Allah rahasiakan waktu. Yang kedua, Allah rahasiakan tempat. Jadi kita akan mendatangi tempat kematian kita. Ali Imran ayat 154. Jadi kalau kita mati di sana, kita akan datang ke sana. Persis seperti pesawat jatuh itu. Siapa yang bakal meninggal di lautan itu pasti naik pesawat itu. Yang tidak meninggal, tidak ada waktunya meninggal, akan ada alasan tidak masuk ke dalam pesawat. Ada yang terlambat, ada yang rapat, ya kan? Ada yang di cancel jadi besok. Penyebabnya adalah belum waktunya. Ini penting memahami ini hadirin. Kalau hanya membahas pesawat jatuh, sudah sangat banyak yang membahas siang dan malam. Tapi apakah ini nambah keyakinan akan kematian? Dan yang bakal meninggal di sana akan datang ke sana. Seperti dulu pesawat Sukhoi
yang akan meninggal di Gunung Salak, lahirnya di Rusia, naik pesawat baru, tabrak gunung di Gunung Salak. Tidak ada yang membayangkan, tapi sudah tertulis di Lauh Mahfudz akan dicabut nyawa di Gunung Salak. Ke sana tuh. Ngumpul dengan Yahir lahir di mana-mana, tapi pada waktu dicabut nyawa di Gunung Salak. Jadi kita akan datang ke tempat kematian. Kalau tidak salah, saya pernah membaca sebuah keterangan sebelum bertempur di salah satu peperangan, Rasulullah SAW pernah menunjuk si fulan mati di sini, di sumur, ini musuhnya ya, fulan mati di sumur ini, ditunjukkan. Lalu berkecamuklah perang. Dan ketika itu dilihat benar saja apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kok Rasul tahu? Kekasih Allah. Mudah bagi Allah memberitahu apa yang dikehendakinya diketahui oleh hambanya. Jangankan kepada Rasul, ittaqi firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasatnya orang beriman. Karena dia melihat binurillah yang zuru binurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Artinya Allah lah yang menghendaki memberitahu seseorang. Begitu. Dan yang ketiga adalah cara. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Kita tidak tahu ini. Khalid bin Walid bertempur terus menerus. Tidak tuh. Tidak meninggal di medan perang. Jadi Allah memberikan cara sesuka Allah saja. Kalau meninggal di masjid baik atau buruk? Tergantung. Sedang apa dia di masjid? Dia nyuri sound system. Terpleset. Tertimpa sound system. Kalau meninggal di diskotik baik buruk? Dia datang ke sana berdakwah. Yang penting bagi kita itu cuma satu, yaitu husnul khotimah. Jadi di dunia ini tidak ada sukses. Perkara dapat juara ini, juara itu, bisnis ini, bisnis itu, jadi ini, jadi itu, biasa saja. Sukses dunia itu alat ukurnya akhirnya apa? Husnul khotimah atau tidak? Lanjutkan. Oh iya, ini siaran ini live. Bagi saudara-saudara yang menyimak MQTV di terestrial yang pakai antena biasa, tradisional, di 60 UHF. Saya juga baru baca. Di IndoHome, IndiHome, hampir. Tadi sebelum kesini saya lihat ada yang jadi hampir saya salah baca barusan. IndiHome channel 854, kenyang nih nyarinya. Ada IndiHome di Oona TV. Nah, silakan. Ada TV di handphone sekarang, namanya Oona. Oona TV. Kalau pakai streaming bisa dilihat di UCTV. Di seluruh dunia bisa menyimak uctv.com, di live TV, MQTV. Terima kasih. Jadi, sekali lagi, diri kita ini adalah milik Allah sepenuhnya. Kita tidak bisa mati kecuali dengan izin Allah. Bunuh diri juga, kalau tidak dikehendaki mati, pasti gagal. Siapa yang nyabut nyawanya? Sedang kita baru bisa mati kalau dicabut nyawa. Nyabut sendiri tidak bisa. Minum titik-titik, tidak boleh nyebut merek hadirin. Minum obat serangga. Kalau belum waktunya mati, yakin muntah dia. Kelenger aja. Tidur di rel kereta api. Kereta lewat, segitu besi semua, tetap aja utuh. Karena salah relnya. Dia berbaring di sini, keren. Dia salah lihat, sengaja. Oleh Allah dibuat salah lihat supaya tidak jadi matinya. Loncat ke sumur, oleh Allah dipilihkan sumur yang dangkal. Jadi tidak kelelep-kelelep ya, 1,5 meter. Makanya jangan sekali-kali bunuh diri. Nanti juga bakal mati pada waktunya. Nah sahabat sekalian, kita akan membahas hikmah. Karena
Orang yang cerdas itu bukan yang bergelar panjang, ber-IQ tinggi, berkedudukan akademik, bukan. Orang yang akyas, orang yang cerdas itu cirinya dua. Banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan untuk sesudah mati. Jadi orang yang paling banyak ngobrol kematian, tapi tidak lebay, ya. Kan ada yang ngobrol mati tapi lebay. Misalkan si itunya nggak mau nikah, ya sudah, kalau gitu saya akan mati aja, lebay lah. Tidak boleh ngancam kematian. Tapi ingat, mati yang membuat dia sangat serius dengan sisa umurnya dan mempersiapkan kehidupan sesudah mati, itulah ciri orang cerdas. Karena mati itu pasti, tidak ada satupun yang meragukan kematian. Tapi sayangnya banyaknya orang, kalau mendengar orang meninggal, sepertinya yang meninggal itu hanya orang lain. Padahal setiap kali kita mendengar yang meninggal, seharusnya kita siap. Jangan-jangan sesudah ini saya. Lihat Idul Kurban. Domba dijejerkan, tenang we. Makan enak. Dikalungin di sini. Nomor 3, tenang. Lihat yang satu dituntun, pulang sudah jadi mayat. Dasar domba, tenang we. Ya. Jangan-jangan kita mirip domba. Serius. Allah mengingatkan kematian lewat yang meninggal itu harusnya kita jadi siap. Hak muslim kepada muslim salah satunya adalah mendatangi yang meninggal, bertakziah ke sana agar kita ingat. Kita diperbolehkan ke kuburan tuh agar kita ingat. Boleh jadi sesudah ini kita yang menghuni kubur. Jadi kalau ada orang ngobrolnya duniawi saja, ahli, profesional, gak pernah sedikit pun membahas kematian, punten ya, bodoh. Jangan tersinggung, saudara. Kita pakai standarnya standar Rasulullah, ya. Tapi kalau bisnis, sibuk ngobrolin mati, kita membisniskan kematian yuk. Nah itu juga jelek, hadirin. Ayo. Kita nih potong ini, jangan. Ini licik, tapi nggak ada yang tahu. Kata siapa nggak tahu? Allah tahu, mati kita cilaka. Kita tunda aja pembayarannya, kita puterin uang dulu. Keburu mati. Nah itu bagus, rapat terus ngebahas kematian. Harusnya di ruang bisnis itu langsung siapkan kain kafan. Nih, ini yang kita bekal nanti. Ngomong tentang apartemen, membangun kota ini, kuburan. Makanya lebih bagus lagi rapat-rapat bisnis itu di pemakaman. Sok mau ngomong apa, ayo. Nih rumah kita ini bisa jadi gagal tah keserakahannya, kelicikannya, betul? Ada orang punya kawan 3. Yang pertama, soulmate. Enggak bisa lepas, akrab, siang malam hanya si dia ini. Sobat yang pertama ini diobrolin, dipikirin, ingin selalu dekat, tidak mau jauh. Nempel aja hatinya sama sobat yang pertama ini, melekat. Kalau sobat yang kedua ya kadang ingat, kadang enggak. Ada juga sobat yang ketiga cuek. Suatu saat ada perintah pindah dari rumah yang dia ke rumah baru. Saya tidak mau, tidak bisa, harus pindah. Akhirnya dia langsung nelpon WA minta tolong ke sobatnya yang pertama ini. Sobat, saya butuh pertolongan nih. Saya harus pindah sekarang, tapi saya tidak mau. Kata sobatnya, ya itu mah urusanmu. Saya nggak bisa nolong kamu sedikit pun. Tapi bukankah engkau saya pikirkan, saya bela siang malam. Saya selalu berusaha bersamamu. Apa jawaban sobat yang pertama ini? Salahmu sendiri. Sebetulnya saya emang nggak perlu engkau. Kecewa luar biasa. Balad yang siang malam dibela, ternyata tidak membela sedikit pun. Larilah kepada sobat yang kedua. Belain saya ini harus pindah. Ya kita bela deh sebisanya. Cuman tetap nggak bisa nolak pindah, cuman bisa nganter. Akhirnya tidak bisa menolak kepindahan,
diantarlah sampai ke rumah barunya. Tapi pas di pintu berhenti tuh, saya sampai di sini aja. Saya perlu teman di dalam. Enggak, kami sampai di sini. Datang sobat yang ketiga yang dicuekin sama sekali. Ayo, saya temani di dalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa sobat yang pertama? Dunia berikut isinya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, untang-panting, pentong, pentung. Lihat para pemburu dunia kayak apa. Seakan-akan dia mau hidup 1000 tahun. Terus sampai tua. Mati. Dibawa tidak? Coba yang punya pabrik kain. Berapa lembar kain kafannya? Apa digulung? 5 bal gitu. Coba yang punya perusahaan batu bara, dikubur dengan batu bara misalkan 1 tongkang. Coba yang punya perusahaan semen, mau dicor. Coba yang punya toko emas, mau meninggalnya di tiap jarinya dikasih cincin berlian. Kira-kira apa nasib jenazah itu di kuburan kalau tiap jarinya pakai cincin? Bagaimana? Bagaimana Pak? Dibongkar, dicongkelin, tapi kan kalungnya di sini Pak. Bagaimana kalau kalung emas di sini Pak? Bisa dipotong itu lehernya demi kalung. Cilaka dibawa ke kuburan harta tuh Pak. Nggak tenang jadi mayatnya. Tidak dibawa. Ada teman cerita, temannya beli mobil 4 miliar, baru juga dibawa ke rumah, meninggal Pak. Ternyata tetap ke kuburannya pakai keranda. Nggak pakai mobil 4 miliar itu. Mobil jenazah saja. Yang pakai mobil itu adalah supir. Ayo, mana pecinta dunia yang bisa nolak kematian dengan hartanya? Kak, lihat tuh di video orang di Tiongkok yang ke rumah sakit stadium 4 minta diobatin gak bisa, uangnya dihambur-hambur. Buat apa? Siang malam saya cari uang banyak, tidak bisa menolak dari kepahitan ini. Ada sebuah kisah sederhana, ini sebuah kisah saja. Kalau tidak salah kisah ini dari Imam Hasan Al-Basri. Diajak temannya di Bizantium dulu. Saya mohon maaf kalau tidak akurat. Melihat dari jauh sebuah tenda dari brokat, bagus tendanya ini. Tiba-tiba satu bala tentara, 1 batalion mungkin, gagah-gagah pasukan. Masuk seseorang ke dalam, bicara, terus keluar, menghormat, pergi. Sudah gitu datang para orang tua, mungkin dianggap tokoh-tokoh agama. Masuk ke dalam pimpinannya, keluar, hormat, pergi. Datang lagi seperti tokoh intelektual. Sama, pergi, dan terakhir datang para wanita cantik dengan membawa nampan berisi perhiasan. Masuk perwakilan, pergi. Apa itu? Itu adalah kuburan putra mahkota. Gagah, pintar, cakep, tapi kena penyakit dan meninggal muda. Lalu siapa itu? Itu bala tentara terbaik. Dia mengatakan, duhai Paduka, andai musibah ini ada di medan perang, maka Paduka akan lihat, saksikan, kami pasukan terbaik di negeri ini akan berjuang habis-habisan, mengorbankan diri demi keselamatan Paduka. Tapi Paduka, apa yang menimpa Paduka dari Tuhan yang menguasai segala-galanya, kami tidak bisa berbuat apapun juga. Mundur, masuk lagi tuh para tokoh-tokohnya, para ahli mantra. Paduka, andai bencana ini datang lewat sihir, magic, tipu daya, tenung, santet, maka kami keluarkan mantra-mantra terbaik kami. Tapi tidak ada artinya semua yang kami miliki, karena yang terjadi dari Dia yang menguasai segalanya. Masuk lagi para intelektual. Andai kata bencana ini karena strategi, siasat, intelijen asing, dan segala keilmuan, kecanggihan, kami kerahkan semua kepandaian kami.
Tapi kepandaian kami tidak ada arti, tidak bisa menolak apa yang dikehendaki. Terakhir yang wanita cantik itu bawa nampan paduka. Andai kata bencana yang menimpa paduka bisa ditolak dengan kecantikan kami dan perhiasan sebanyak ini, niscaya kami lakukan. Tapi musibah yang menimpa datang dari penguasa segalanya. Tidak ada arti semua kecantikan dan kekayaan. Ulang aja. Nah hadirin, ini hanya kisah. Tapi siapa yang bisa nolak? Betul? Silakan dibacakan. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 16 sampai 17. Surat ke-33 ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal maut. إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Katakanlah wahai Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya mengecap kesenangan sebentar saja. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain